Jadi belum ada persetujuan ya untuk bisa dipindahkan. Kalau misalkan itu mau dia pindahkan secara sepihak aja tanpa ada persetujuan, apakah akan jadi sebuah masalah baru lagi atau? Iya, walaupun sepihak dia memindahkan artinya PANES saja, saya nggak setuju. Tapi kalau memang menurut undang-undang boleh sah, tapi kami tentu tidak akan mungkin menabrak undang-undang, tentu nggak mungkin. Tapi sejauh hal itu bisa kami pertahankan, bisa saya pertahankan, saya akan pertahankan. Yang jelas tentu tidak melawan hukum. Iya, betul. Mungkin bisa dirembukin lagi untuk mungkin ya sudahlah, ini kita sudah ya anak-anaknya udah bersatu, udah semuanya gitu. Jadi jangan utak-utik lagi lah ini kuburannya ini gitu. Ya dirembukkan sama dia memang tidak. Tetapi berita silang siur kan sudah udah sampailah ke dia bahwa dia tahu bahwa saya tidak suka dibongkar, tidak suka dipindahkan. Pasti udah tahu lah ya, pasti udah nyambung lah ya. Karena kita hubungan sekarang memang terjadi gencatan senjata lah sifatnya. Orang dia diam, kita diam kan begitu ya. Tapi kita sama-sama maklum ya. Apa yang ada di pikiran saya mungkin dia maklum. Apa yang ada di pikiran dia mungkin saya juga maklum. Makanya di antaranya salah satunya dia maklum bahwa saya tidak setuju. Dia pasti maklum. Ya sudahlah supaya kita diam. Itu menurut saya sih. Tapi dia mau juga ya, terus saya mau bicara apa lagi? Mau ngomong apa? Nah, apa sih sebenarnya yang mau dipertahankan dari untuk tetap kuburan itu tetap jangan diutak-utik itu? Seperti apa alasannya sebenarnya? Ya alasannya itu alasan secara nyata-nyata aja ya. Yang jelas demi orang tuh udah kita. Iya, pertama demi cucu, demi segala. Kalau dia berziarah, makan papanya sama mamanya satu. Dia nggak repot lagi kesana kemari. Yang kedua, orang sudah meninggal itu belumlah cukup 1 tahun, 2 tahun. Itu menurut agama sih kurang bagus diutak-atik. Nggak bagus. Itu akan mengganggu itu. Kalaupun mau dipindahkan pun mungkin nanti gitu. Nanti itu nggak bagus. Nggak bagus. Mengganggu kenyamanan dan ketenangan. Dan belum tentu almarhum PANES ini senang ya dia dipisahkan dengan suaminya. Saya yakin. Soalnya mereka di waktu hidup ya saya yang selalu menyaksikan dan selalu ikut terlibat di situ bahwa mereka akur. Mereka akur. Mereka sangat cocok. Ya, intinya maksudnya untuk pemilihan ini bisa diargumentasikan gitu kan. Maksudnya alasan-alasannya itu kuat gitu sebenarnya. Bahwa pertama satu ya kalau Vanessa itu sudah menjadi suaminya Bibi itu keputusan dari pihak laki-laki. Sebenarnya saya gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya pokoknya itu gimana caranya bisa punya pemikiran seperti itu ya itu hak masing-masing gitu ya Pak ya. Nah kemarin aku sempat lihat maksudnya Papa sama Mama sama Gala juga kayak jadi seolah-olah ziarah terakhir gitu sebelum dipindahkan. Bukan ziarah terakhir sih. Tentu kita ingin menunjukkan kepada cucu kita. Jika seandainya memang makam akan dipindahkan juga, artinya kemampuan saya untuk bertahan sudah tidak ada. Ternyata terjadi pemindahan. Supaya menjadi sejarah bagi cucu saya bahwa opanya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, terbukti bahwa sudah dimakamkan. Nih ada video kamu. Saya bawa ke makam. Waktu itu Mama dengan Papa satu. Nah, sebagai di sejarah supaya saya jangan disesali. Kan kita selaku orang tua nih yang mempertahankan sini Opa Oma gitu ya. Jadi supaya kita jangan disesali. Kita kan selaku orang tua tidak ingin disesali oleh cucu, oleh anak. Jadi saya bawa ke situ, saya membuktikan kepada masyarakat juga kepada cucu saya bahwa saya sudah makam secara baik, secara layak. Nah, itu tujuannya itu. Betul. Namun apalagi terjadi sesuatu di belakang hari ya. Cucunya kan udah lihat kalau papinya ada di situ, pernah bersatu. Benar. Jadi udah mungkin nanti karena jejak digital ya, akan pernah bisa hilang gitu. Nah ini sekarang ini lagi sidang berlangsung ini mengenai ngomongin tadi Gala tadi kan, lagi berlangsung sidang hak asuh nih. Hak perwalian. Itu seperti apa ini perjalanan ini sekarang nih apa? Ya sidangnya sih berjalan lancar-lancar aja, tidak ada sejauh ini tidak ada kendala. Tapi dibilang tak ada kendala kemarin kan terkendala COVID. Pada pengacara pihak si sebelah itu pada kena COVID. Jadi kemudian dia mengajukan permohonan agar sidang diundur. Ya diundurlah sidang selama 2 minggu.
Jadi ya seperti itulah sekarang. Jadi belum berlanjut, nunggu 2 minggu. Jadi ini istilahnya dari dari pihak masing-masing itu ingin paling tidak untuk mempertahankan hak asuh ini gitu. Ya. Kalau menurut kacamatanya Pak Mamam sendiri, lebih pantas siapa nih yang akan bisa mengasuhnya? Ya tentu kita pulangkan kepada hakim ya. Tentu kalau bertanya ke kita, tentu pantas kita. Nggak boleh itu, nggak ada lagi, nggak ada pecah dulu. Soalnya makanya perlu dari kita itu kan gini, Mas. Kita itu anak kita udah besar-besar. Terus kita bisa lah menjaga Gala ini kalau menurut pikiran kita berdua gitu. Kalau di pihak sana, kalau menurut kita Pak Dodi kan dia masih punya anak kecil dan masih punya tanggungan gitu. Kalau si Gala ini kan dia biayanya nanti akan besar itu kan gede. Itu yang kita pikirkan itu kalau menurut kita ya Pak. Yang kedua juga si Gala ini kan memang sejak hamil lagi. Artinya perhatian keluarga saya termasuk Oma dan termasuk anak saya sejak hamil sudah didampingi oleh anak saya. Umpamanya pemeriksaan ke dokter, apalagi sejak melahirkan itu menempelnya sama anak saya Puji. Jadi menurut saya sudah serasi lah. Sudah serasi. Jadi kalau namanya anak kecil, kalau dipindahkan kepada lingkungan baru, itu akan menimbulkan stres baru dan akan mengganggu daripada perkembangan dan pertumbuhannya. Itu. Nah, kalau menurut keyakinan ya, kadang kita pada saat ada persidangan gitu, terus kemudian keputusan hakim itu seperti apa, percaya diri nggak kalau bahwa hakim itu akan lebih berat kepada keluarganya Pak Haji Faisal ini? Oh iya, yakin banget kita yakin, kita yakin 1000% kita yakin kan gitu. Kalau kita kalau ditanya ke kita, soalnya kita lillahi ta'ala ingin membesarkan cucu ini menjadikan orang yang berguna ya. Kalau bukan bagi keluarga aja, bukan bagi orang tua, kalau berguna bagi bangsa dan negara dunia itu yang mau saya gitu. Ya alhamdulillah anak-anak saya ya alhamdulillah kan masih bermanfaat juga lah. Nanti apa yang ditakuti dari hak asuh kalau misalkan wali itu jatuh ke tangan yang mungkin bukan dari kalian? Ya kalau kita berbicara di situ tentu adalah alasan-alasan tersendiri. Tentu tidak etis lah saya kemukakan di sini kan. Tentu ada dasar pijakan kita tentu ada. Oke, baik.